harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pon selamat dan kenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberikan pengurapan. Semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari teman-teman seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Kami akan berusaha menjawabnya. Nah, untuk kali ini kami masih ingin menambahkan perenungan mengenai kesehatan, saudara ya. Jadi kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua kita. Karena itu kesehatan itu penting dan itu wajib diperhatikan oleh setiap orang. Ada orang-orang yang memikirkan kesehatan setelah dia sakit. Nah, tapi orang yang bijak dan penuh hikmat tentu memikirkan kesehatan, tidak menanti sampai sakit, saudara ya, tetapi harus menjaga kesehatannya sedemikian rupa. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak merenungkan sebuah perenungan, judulnya Kesehatan dan Umur Panjang ditentukan oleh Tuhan. Kesehatan dan umur panjang ditentukan oleh Tuhan. Mari kita baca dulu kitab Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ini sebuah kisah. Tidak akan seluruhnya saya baca, tapi kita ikuti hal-hal yang penting untuk kita renungkan. Yesaya pasal 38 mulai ayat 1 saya baca untuk kita sekalian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Raja Hizkia. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud,
bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Nah, kemudian kita akan menyambung pada pasal yang sama, ayat 21 sampai 22. Ini sambungannya. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Nah, sampai di situ pembacaan saya. Jadi, saudara, tentang kesembuhan, kesehatan, dan umur panjang, mari kita cermatinya dari sejarah suci juga, bahwa Tuhan pernah melakukan kepada orang-orang pilihannya, kepada tokoh-tokoh yang dikenannya, itu hal-hal yang wajib kita renungkan, kita teladani tentang kesehatan dan umur panjang. Jadi ini kisahnya Raja Hizkia, Raja Yehuda sakit. Dan pada waktu itu kita mengingat masih berlaku ada raja dan ada nabi. Dan nabi itu sebagai penyambung lidah Tuhan. Itu mirip juga toh zaman sekarang. Ada umat dan ada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu sebetulnya penyambung lidah Tuhan. Sampai seberapa kadarnya tergantung dari perkenan Tuhan dan keadaan yang ada pada waktu itu. Pada zaman sekarang pun ada hamba-hamba Tuhan yang banyak menyampaikan nubuatan dan nubuatannya terjadi. Tapi setidaknya hamba Tuhan itu mempelajari isi firman Tuhan dan punya banyak pengetahuan mengenai nasihat dan jalan keluar dari kehidupan. Nah, kalau hamba Tuhan yang benar, setidaknya seperti itu sampai sekarang. Nah, apalagi pada zaman itu Tuhan menunjuk nabi-nabi yang perkataannya jelas banyak digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan seperti itu. Nah, maka pada waktu Hizkia sakit, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya supaya datang kepada Raja Hizkia dan berkata, hendaklah engkau pamit-pamit dengan keluargamu, karena engkau sudah ditentukan Tuhan tidak akan sembuh lagi, tetapi engkau akan mati. Hidupmu akan berakhir. Nah, tapi mendengar itu, Raja Hizkia ini raja yang baik, saudara. Hizkia dicatat sebagai raja yang relatif baik lah, gitu. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak membuat penyembahan berhala seperti yang lainnya, seperti itu. Jadi Hizkia memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan yang sangat baik. Karena itu mendengar bahwa dia diizinkan Tuhan akan segera diambil, akan segera menghadap Tuhan, dalam hal ini kematian, maka dikatakan begitu mendengar berita dari Nabi Yesaya, Raja Hizkia membalikkan badan ke arah dinding, berdoa dan menangis dengan sangat, dikatakan. Berdoa dan menangis, memohon kepada Tuhan. Dan permohonannya dituliskan tadi di sana, berkata, Tuhan, Engkau melihat betapa hambamu ini sudah berusaha hidup setia dan taat kepada Tuhan. Masakan Tuhan hanya memberikan umur sekian, kira-kira begitulah, kepada hambamu ini.
Jadi Hizkia memohon kesembuhan. Nah, lalu Nabi Yesaya disuruh Tuhan kembali untuk memberitahukan pemberitahuan yang baru kepada Raja Hizkia. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, doamu sudah aku dengar dan dikabulkan. Engkau akan disambung umurnya 15 tahun lagi. Lumayan, saudara ya. Oh, lumayan tuh 15 tahun. Kalau orang berusia 70 nanti akan sampai 85 kan lumayan. Nah, kemudian Raja Hizkia kan meminta tanda. Tandanya bagaimana? Tandanya adalah bahwa kamu akan sembuh dan akan mempersembahkan persembahan di rumah Tuhan lagi. Akan sehat walafiat begitu. Tapi Raja Hizkia masih tetap minta tanda. Lah, apa tandanya bahwa aku akan bisa mempersembahkan persembahan lagi? Maka kalau saudara membaca dengan rinci, Nabi Yesaya bertanya, di halaman itu ada jam. Jadi pada waktu itu jam belum dikenal seperti sekarang. Jam itu dikenal dengan sebuah tonggak yang dibuat oleh raja sebelumnya. Dan kalau jam 12 siang berarti bayangan dari tonggak itu tidak ada, karena matahari berada tepat di atas tonggak itu. Tapi kalau masih matahari ada di timur, berarti bayangannya lebih panjang kan begitu. Nah, lalu Nabi Yesaya berkata, coba engkau minta bayangan itu, maju 10 tapak apa mundur 10 tapak? Raja Hizkia berkata, kalau untuk maju 10 tapak itu mudah karena mataharinya maju terus kan begitu. Tapi saya minta mundur 10 tapak, nah, gitu. Jadi mataharinya mundur, yang diminta seperti itu, dan benar-benar terjadi. Nah, lalu yang lebih aneh lagi di ayat 21-22 dinyatakan bahwa kesembuhan sakitnya Hizkia, ya karena rupanya terkena barah yang cukup parah begitu. Barah itu seperti infeksi, cukup parah begitu. Nah, ternyata Nabi Yesaya hanya memerintahkan supaya diberi kue ara kering, kue ara ditempeli dengan makanan coba. Nah ini. Nah, sampai di sini dapat kita renungkan bahwa kesembuhan dan umur panjang itu ditentukan oleh Tuhan. Adapun caranya bisa banyak. Pada zamannya Tuhan Yesus hanya diperintah, diberi kata-kata seperti itu. Tapi pada zaman Yesaya diberi kue ara. Jadi kalau begitu, usaha-usaha kesembuhan itu tidak salah di hadapan Tuhan. Itu. Dan terutama kesembuhan itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dokter atau bukan oleh tabib atau bukan oleh orang pintar yang mengobati begitu, bukan. Kesembuhan dan umur panjang itu milik Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat beriman harus menyadari ini, dan kalau ingin berumur panjang, ingin sembuh, maka yang pertama dilakukan harus apa? Harus minta kepada sumber kesembuhan dong, kepada Tuhan. Nah, usaha-usaha itu dilakukan nanti. Nomor 2, kalau Tuhan memerintahkan, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini Nabi memerintahkan untuk diberi kue ara. Ini kan lucu ya, kesembuhan kok dengan cara seperti itu. Mungkin saya tidak tahu, belum membaca referensinya lebih lengkap. Apakah waktu itu kue ara memang dikenal sebagai sarana untuk menyembuhkan barah? Tapi kalau menurut saya tidak wajar, ya. Belum pernah saya ketahui penyembuhan barah kalau sampai sekarang ya, penyembuhan sebuah infeksi dengan diberi makanan, gitu. Nah, jadi saudara-saudara, yang penting kesadaran akan hal ini, bahwa kesembuhan dan umur panjang itu ditentukan oleh Tuhan.
Jadi berkali-kali saya menyampaikan bahwa ada saudara-saudara saya yang jadi dokter dan mereka berkata kesembuhan itu bukan dari saya. Begitu, itu kata dokter-dokter loh saudara. Dokter itu bisanya hanya menerapkan ilmu, teori yang sudah dipelajari. Kalau ada orang sakit, sakitnya menderita bisul misalnya, ya sudah dioperasi, bisulnya diambil, lalu dijahit kembali, diobati. Tapi yang menumbuhkan daging-daging itu sehingga tumbuh dan pulih, itu bukan dokter. Siapa itu coba? Yang Maha Kuasa. Nah gitu loh. Buktinya ada banyak orang-orang sakit yang sudah dibawa ke dokter terkenal, ditangani, tapi juga tidak bisa sembuh. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter. Penentuan kesembuhan itu adalah Tuhan. Nah, ini yang saya ingin menggarisbawahinya, supaya kita orang beriman itu menyadari betul bahwa kesembuhan, kesehatan, umur panjang itu yang menentukan adalah Tuhan. Karena itu kita setiap hari mestinya wajib meminta kepada Tuhan. Saya setiap hari meminta supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dan sukacita damai sejahtera kepada saya, dan dapat melakukan hal-hal besar untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama, terutama orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita layani. Nah ini kan harus saudara-saudara sekalian. Nah itu, jadi dengan kesadaran ini, maka kita kalau menjaga kesehatan pun juga yang nomor satu harus memintanya kepada Tuhan. Nah selebihnya kita berusaha dengan olahraga, dengan kebiasaan hidup yang baik, dengan makan makanan-makanan sehat dan seterusnya. Nah itu, jadi peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesehatan, kesembuhan, umur panjang, sukacita damai sejahtera itu ditentukan oleh Tuhan. Dalam hal ini kita umat Kristiani percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah saudara, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian. Kesehatan dan umur panjang ditentukan oleh Tuhan. Karena itu yang ingin sembuh dan berumur panjang harus memintanya terutama kepada Tuhan. Saya ulangi, kesehatan dan umur panjang ditentukan oleh Tuhan. Karena itu yang ingin sembuh dan berumur panjang terutama harus memintanya kepada Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita ini dengan melayani Tuhan dengan doa, saudara. Dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam. Live streamingnya dilaksanakan jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu juga dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.